Kita mulai hari kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan taklim kita setelah libur kurang lebih 3 pekan atau 1 bulan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mulai kembali taklim kita setiap malam hari. Semoga pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka taklim kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas masalah tema pendidikan. Pendidikan adalah apa? Pendidikan untuk masa depan. Masalah pendidikan. Kenapa kita itu harus sekolah? Kenapa kita itu harus belajar? Maka jawabannya karena ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah di muka bumi, beliau juga belajar kepada malaikat Jibril. Wa 'allamaha Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi Nabi Adam itu belajar seluruh nama-nama yang ada di bumi ini. Jadi belajar mengenal nama-nama, mengenal benda-benda, ini matahari, ini rembulan, matahari itu seperti apa kedudukannya, matahari itu diam atau berputar dan seterusnya. Belajar jenis tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, ikan-ikan. Jadi manusia pertama di dunia ini ya belajar. Yang mengajari Nabi Adam siapa? Malaikat. Jadi belajarnya langsung pada malaikat. Para nabi itu yang belajarnya sama malaikat karena wahyu. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Quran, mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan ayat pertama turun itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar apa? Disuruh membaca. Karena memang membaca itu adalah simbol untuk apa? Membaca itu adalah simbol ilmu. Bahkan dikatakan apa? Belajar itu adalah membaca itu adalah jendela dunia. Maka Nabi Muhammad SAW juga belajar. Jadi belajar dengan malaikat. Begitupun nabi-nabi terdahulu. Ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Nuh,
ada Nabi Idris, dan seterusnya. Maka pelajaran yang paling utama, dan itu adalah bekal untuk kehidupan kita, baik itu di dunia ataupun akhirat, yaitu belajar yang pertama yang harus diutamakan adalah yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang pertama kali turun itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Terus alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi belajar yang pertama adalah yaitu mengetahui siapa Tuhan kita, siapa yang berhak kita sembah. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia, alam dunia, ya, alam semesta dan seluruh makhluk. Maka ini adalah pelajaran iman atau pelajaran mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar yang paling utama itu adalah belajar agama. Jadi jangan belajar dunia dulu sebelum kita belajar agama, sebelum kita belajar iman mengenal Allah, sebelum kita belajar beribadah kepada Allah, belajar sholat, belajar mengaji, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi yang pertama adalah belajar ilmu agama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting karena ketika seseorang itu belajar agama, maka masa depannya, baik itu masa depan ketika nanti dia dewasa, ketika dia tua, atau nanti ketika dia sudah wafat, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Walaupun nanti belajar dunia juga, ilmu dunia juga ya penting juga, tapi yang diutamakan adalah belajar ilmu agama. Maka seharusnya ketika kita ini masih waktunya belajar, ya harus manfaatkan waktu. Ketika kita memiliki anak masih kecil, maka disibukkan untuk mencari ilmu, harus disibukkan untuk mencari ilmu. Ketika kita masih usia berapa? Ya dari nol ya, sampai terus nanti sampai dewasa. Bahkan belajar itu ya sampai meninggal, sampai wafat. Karena dengan ilmu ini nanti seseorang itu akan memiliki iman. Dengan agama seseorang akan memiliki iman. Dan ketika seseorang itu memiliki iman, maka dia akan menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut dari hambaku, orang yang takut kepada Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu yaitu orang yang berilmu ataupun ulama. Maka seseorang itu ketika dia berilmu, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang itu berilmu, maka dia akan semakin kokoh imannya. Ketika seseorang itu berilmu, maka dia akan semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pokok utama ya. Kenapa kita itu harus belajar? Karena yang pertama, agar kita itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang itu sudah mengenal Allah, dia sudah beriman, maka dia akan takut kepada Allah
Dan orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu, bukan orang yang jahil, bukan orang yang bodoh. Tapi kalau dia walaupun gelarnya mungkin profesor, doktor, tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, sehingga dia melakukan keburukan-keburukan, dia melakukan kebodohan-kebodohan, dia berbohong, menipu dan seterusnya, maka dia itu sebenarnya bukan ulama, tapi adalah orang yang jahil. Dia tahu tentang ilmu dunia, tapi dia tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu ilmu dunia, tapi dia tidak beriman, tidak merasa takut, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Ini surat Fatir ya. Surat Fatir ayat 28. Kata beliau, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu. Jadi sebenarnya ilmu itu simpel aja. Ketika seseorang itu takut kepada Allah, ketika seseorang itu berharap hanya kepada Allah, ketika seseorang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata sahabat Ibnu Mas'ud, cukuplah dia termasuk orang yang sangat berilmu. Sebaliknya, kalau seseorang itu tidak takut dengan Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia melakukan keburukan-keburukan, maka dia adalah orang yang bodoh. Jelas ya? Jadi ilmu, maka puncaknya ilmu itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu puncaknya ilmu. Begitupun kata Imam Ahmad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pokoknya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang bertambah ilmunya, maka akan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara dia menjalankan syariat-syariatnya, dia menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Jadi kata Imam Ahmad, gampang orang itu berilmu atau tidak. Melihat seseorang itu berilmu atau tidak itu gampang. Cukup dengan cara dia itu takut nggak sama Allah. Jadi kalau ada orang yang mungkin gelarnya profesor, doktor gitu, atau mungkin dianggap kiai, tapi dia masih merugikan banyak manusia, masih menipu, masih korupsi dan seterusnya, maka sesungguhnya dia bukan orang yang takut kepada Allah. Dan ketika dia tidak takut kepada Allah, maka dia bukan orang yang berilmu, tapi dia adalah orang yang jahil atau orang bodoh. Jelas ya? Jadi kenapa kita itu harus belajar? Jadi yang pertama, karena seluruh nabi dan rasul itu yang belajar. Dan pelajaran yang paling agung adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa kita itu harus belajar? Disebutkan di sini karena nikmat ilmu itu adalah nikmat yang paling agung. Jadi nikmat ilmu itu adalah nikmat yang paling besar dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Jadi nikmat ilmu itu ternyata lebih tinggi daripada nikmat-nikmat yang lain. Ilmu itu kan banyak ya, jenisnya banyak. Ilmu yang paling tertinggi tadi mengenal Allah. Dan nikmat ilmu itu adalah nikmat yang paling agung.
Karena seseorang itu akan mendapatkan dunia dan bahkan di akhirat tentunya itu ya dengan ilmu. Dengan ilmu. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditawari oleh Allah, engkau mau dunia atau mau ilmu? Maka Nabi Sulaiman menginginkan ilmu. Sehingga pada akhirnya karena Nabi Sulaiman itu adalah orang yang berilmu, sehingga pada akhirnya bukan hanya ilmu saja yang didapatkan, bahkan beliau mendapatkan dunia, mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan. Bahkan karena ilmunya saking luasnya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau itu sangat cerdas. Ini mukjizat dari Allah ya. Sehingga beliau itu paham semua bahasa, bukan hanya bahasa manusia saja, bahasa semut, bahasa hewan, bahasa jin, syaitan, itu saking ilmu luas, saking ilmunya luas. Kita itu kalau sudah bisa bahasa Inggris itu udah fasih gitu kan, itu kan keren banget gitu. Bagus ya. Dia bisa bahasa Arab gitu. Ilmunya udah bisa bahasa Jepang, hebat. Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya bisa bahasa manusia, seluruh makhluk, bahkan awan itu bisa, bahkan angin itu bahasa angin itu bisa, bahasa semut bisa. Dan sekarang ini di Indonesia alhamdulillah katanya ada yang bisa bahasa semut. Itu bohong itu. Nah ini karena apa? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Maka ilmu itu penting. Jadi orang itu kalau sudah punya ilmu, sudah punya keahlian, maka insya Allah dunia ini akan didapat. Ada orang itu yang ahli komputer, ada yang bisa servis, ya, akhirnya dia ya bisa hidup dengan keahlian. Ada orang itu yang ahli nyanyi bagus betul, akhirnya penyanyi top terkenal, sehingga pada akhirnya jadi kaya raya, dan itu akan hisab nanti, akan diminta pertanggungjawaban insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ada orang itu yang ahli politik dan seterusnya. Ada yang ahli teknologi. Sekarang ini siapa orang terkaya di dunia? Elon Musk ya, yang punya satelit apa itu? SpaceX apa itu? Itu menjadi orang terkaya di dunia. Ada Bill Gates dan seterusnya. Nah ilmu dunia. Dan kata para ulama, ilmu dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang kafir itu ilmunya ya sebatas dunia saja, sehingga akhirnya mereka menjadi orang yang memiliki harta dan pada akhirnya meninggal dan ditinggalkan semuanya, sementara masa depannya di akhirat keburukan. Sementara orang yang beriman, ketika dia berilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah dia akan bahagia dunia akhirat. Jadi jelas ya. Jadi nikmat ilmu itu adalah nikmat yang paling agung. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang bodoh dalam urusan agama dan bodoh dalam urusan dunia. Maka dua-duanya harus seimbang. Yang pertama ilmu agama. Kalau ilmu dunia ini jangan semua dikuasai. Antum ahli dalam pertanian, nah itu udah bisa hidup di dunia. Ahli peternakan, itu bisa hidup.
Jadi gak semua ilmu dunia ini harus dikuasai. Yang penting punya keahlian. Ada orang yang ahlinya apa ya? Ahlinya unik gitu. Apa kira-kira yang keahliannya unik? Unik dan ekstrim ya. Ada orang itu yang ahlinya membersihkan gedung tinggi. Ada itu. Orang itu gedung pencakar langit itu harus dibersihin itu. Kalau gedung-gedung di Jakarta tinggi itu kan harus dibersihin. Kalau nggak dibersihin bisa lumutan, bisa keropos itu, bisa rusak. Dibersihin itu ahli, harus ahli. Dan dengan ilmu itu dia mendapatkan upah dan bisa hidup gitu. Jadi kalau ilmu dunia ini ya jangan semua dikuasai. Yang penting punya keahlian. Baik, berikutnya. Kenapa kita ini diperintahkan untuk belajar? Jadi tadi karena para nabi itu belajar ya, dan ilmu yang paling tertinggi itu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nikmat ilmu itu adalah nikmat yang paling agung karena dengan ilmu seseorang akan mendapatkan dunia. Lalu kemudian kenapa manusia ini harus belajar? Karena berikutnya karena dengan belajar seseorang akan memiliki keahlian. Kita ini kan belum tahu nih keahliannya. Sebabnya di pondok kita ini ada 11 santri. Di pondok kita ini ada 11 santri. Dari 11 orang ini keahliannya beda-beda. Sudah kesatian. Dengan kita belajar itu tahu keahliannya. Ada yang orang itu cepat ngafalnya tapi banyak salahnya hafalannya. Ada yang ngafalnya itu tidak cepat tapi dia bagus, gak banyak salah. Ada kelebihan kurangnya. Ada yang ngafalnya lama gitu, tapi begitu azan bagus, suaranya bagus. Ada yang dia itu cepat ngafalnya tapi ngantukan, ada juga. Jadi keahliannya beda-beda. Ada orang itu yang rajin gitu, ngafalnya lama tapi dia rajin, bersih-bersihnya rajin. Ada juga yang seperti itu. Dan seterusnya. Ya, Ustaz juga dulu sekolahnya kayak gitu. Ada dia itu kalau pelajaran itu gak nyambung, tapi kalau suruh menggambar bagus betul gambar. Kalau pelajaran kaligrafi bagus betul kaligrafinya. Kalau dia belajar melukis apa aja dia bisa. Tapi kalau suruh ngapal ngeblank. Jelas ya? Ketika kita belajar itu ternyata kita mengetahui keahlian kita itu apa, kekurangan kita itu apa. Ada orang yang pintar matematika tapi bahasa Inggris nggak bisa. Hanya yang pintar bahasa Inggris tapi matematika nggak ngerti. Jadi keahlian kita itu beda-beda. Tidak ada anak itu yang nggak pintar, nggak. Semuanya pintar dengan bakatnya masing-masing. Jelas ya? Makanya ya kita itu ya harus mendalami apa yang kita bisa. Ketika seseorang belajar, maka dia akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya. Itu pentingnya belajar. Tapi kalau kita nggak belajar, ya kita nggak tahu. Nggak tahu keahlian kita, nggak tahu kelebihan kita. Dengan belajar kita bisa mengasah keterampilan kita. Makanya kalau sekolah itu kan, kalau dulu SMA itu kan ada jurusan-jurusan IPA, IPS gitu. Ada bahasa, kemudian ada apa itu? Ada keterampilan. Kalau SMK ada ya SMK ya. Ada listrik, kemudian ada mesin,
ada menjahit dan seterusnya, keterampilan. Dan itu ketika seseorang itu belajar, maka dia akan mengetahui potensinya. Dan ketika seseorang itu mengetahui potensi atau kemampuannya, maka kemampuan itulah yang harus didalami. Apa? Kemampuan itulah yang harus didalami. Jadi ada orang itu yang ya beda-beda. Beda-beda keahliannya. Kemudian terakhir, kenapa seseorang itu harus belajar? Karena ketika seseorang belajar, tentu dia kedudukannya akan berbeda dengan orang yang tidak belajar. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna mana? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka tentu tidak sama. Jadi orang yang belajar itu ya tentu akan lebih mengerti, akan lebih mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan derajat yang tinggi, dengan beberapa derajat. Sehingga ketika ada orang yang belajar dengan yang tidak belajar, ya tentu tidak sama. Apa yang tidak sama? Yang pertama adalah akhlaknya. Jadi orang yang berilmu itu ya tentu orang yang belajar itu akan berilmu. Kemudian ketika dia berilmu, maka dia memiliki akhlak ataupun sifat yang baik. Maka dengan sifat itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat. Jadi jelas ya. Jadi ketika seseorang itu belajar, orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan sama dengan orang yang tidak belajar. Orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu, orang yang pintar ya tentu tidak sama dengan orang yang bodoh. Terutama dalam segi perilaku ataupun akhlak. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya paling mulia? Karena Nabi itu imannya paling tertinggi. Nabi yang paling luar biasa kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau itu akhlaknya sangat mulia. Ya kan? Jadi Nabi itu kan luar biasa akhlaknya. Bahkan Allah menyanjung wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak mulia, memiliki akhlak yang sangat agung, budi pekertinya luhur, akhlaknya sangat mulia. Kenapa Rasulullah itu akhlaknya paling mulia? Karena kedekatan Nabi kepada Allah itu ya jauh dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang paling mulia? Karena memang kedekatannya dengan Allah beda dengan nabi-nabi yang lain. Beda. Ya, nabi-nabi yang lain juga luar biasa gitu, tapi Nabi Muhammad ini beda. Beda. Bahkan Nabi Muhammad itu diundang oleh Allah ya kan ke Sidratul Muntaha ketika Isra wal Mi'raj, itu karena kedekatannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berilmu dengan orang
ya tidak sama, akhlaknya tidak sama. Dan ilmu yang paling tinggi tadi adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang itu kedekatannya kepada Allah itu sangat luar biasa, sama Allah itu sangat dekat, merasa diawasi dan seterusnya, maka dia akan menampilkan akhlak yang mulia sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa beliau itu sangat jujur, ya kan? Kenapa beliau itu sangat amanah dan seterusnya? Karena beliau itu ya sangat dekat dengan Allah, merasa diawasi dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah, dia tidak beriman kepada Allah, maka pada akhirnya dia memiliki akhlak yang buruk, tidak jujur, menipu, apalagi dendam, sombong dan seterusnya, karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang kalau ilmu itu yang pertama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di surat Mujadalah itu kan disebutkan ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Yang pertama adalah orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Jadi hanya sekedar ilmu dunia tidak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin dia gelarnya profesor, dia ahli teknologi, kemudian mendapatkan gelar profesor, maka tetap tidak diangkat derajat kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peluang jahatnya akan keluar. Ada profesor ahli buat nuklir, sehingga akhirnya karena dia tidak takut kepada Allah, ya pokoknya ya semau ya. Sehingga akhirnya kecerdasannya, kepintarannya, ilmunya digunakan untuk merugikan orang. Jelas? Itu orang yang tidak beriman tadi. Maka tidak cukup dengan ilmu dunia, ini tidak cukup. Yang pertama harus ada adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di surat Mujadalah ayat 11 ya. Ayat 11. Maka kita ini yang pertama bermujahadah bersungguh-sungguh. Jadi berusaha dengan totalitas untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ilmu kita terhadap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ini sudah mengetahui Allah, sudah mengetahui kandungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini akan menjadi orang yang berilmu. Walaupun dalam urusan dunia mungkin ya biasa-biasa saja, tapi kalau dia sudah takut sama Allah, maka dia derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu derajat di hadapan manusia, dan terlebih-lebih derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita buka sejarah Nabi itu ketika udah remaja ya, itu beliau dagang, membawa dagangannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kalau dagangnya sama, yang didagang sama dengan penjual-penjual lain. Pakaian, kain, makanan, kurma, kismis gitu. Yang dijual sama, tapi hasilnya beda.
Itu kenapa kok seperti itu? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Nabi Muhammad itu orang yang jujur. Maka pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu manusia yang sangat jujur? Maka kembalikan karena Nabi Muhammad sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau udah jujur, kalau udah dekat dengan Allah, pasti akhlaknya baik. Kalau akhlaknya sudah baik, maka belajarnya akan ditinggikan. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting. Ini penting. Kemudian kenapa manusia ini diperintahkan untuk belajar? Karena manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita itu diperintahkan untuk belajar? Karena manusia ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akalnya ini tidak digunakan untuk belajar, maka sama saja dengan makhluk yang lainnya, sama saja. Dia punya akal, tapi tidak digunakan akal. Ya sama saja, dia seperti makhluk yang tidak berakal. Jadi kenapa manusia ini diperintahkan untuk belajar? Karena kita itu punya akal. Agar akal kita ini digunakan untuk berpikir. Nah, ketika seseorang itu tidak belajar, maka dia tidak menggunakan akal, tidak menggunakan akal pikiran, sehingga pada akhirnya yang mubazir. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita tidak dimanfaatkan. Jadi akal itu kan nikmat dari Allah. Jadi akal yang Allah berikan kepada manusia ini nikmat yang sangat besar. Sehingga kalau dia tidak mau belajar, berarti dia tidak mau menggunakan akal. Dan belajar itu bukan hanya di ruang kelas, bukan. Belajar itu di mana saja. Ada orang yang menjadi apa sumpahnya, kenek bangunan. Itu kan apa? Bangunan. Dia jadi kenek. Jadi kenek itu dia ikut tukang. Dia sedikit demi sedikit sambil bekerja belajar bagaimana supaya dia itu nanti jadi tukang. Sehingga pada akhirnya dia bisa jadi tukang. Tadinya kena jadi tukang. Yang menjadi tukang belajar, pemborong ini seperti ini. Tadinya dia jadi tukang, sehingga akhirnya dia menjadi pemborong karena dia belajar. Belajarnya di lapangan, bukan di ruang kelas, enggak di meja, enggak pakai proyektor itu enggak. Jadi belajar itu di mana saja. Dan belajar itu yang bagus adalah ketika langsung praktek. Jadi ada istilah learning by doing. Kita itu belajar dengan sambil beramal. Ada orang itu yang tadinya tidak ahli, tapi karena tiap hari dilakukan gitu. Ketika ada kesalahan diperbaiki, ketika ada yang kurang disempurnakan, sehingga pada akhirnya dia jadi expert, jadi ahli. Nah, ini namanya belajar itu nggak harus di ruangan, di mana saja. Ada orang yang dagang, tadinya cuma ngikut. Saat itu di tetangga itu ada dia rumah makan Padang. Ngobrol, ternyata yang punya itu bukan orang Padang,
merasakannya apa? Misalnya kenapa kok bisa ahli gitu? Padahal bukan pada orang Jawa. Karena kata saya itu udah puluhan tahun ikut orang Batak, yang masak, yang melayani, yang cuci piring dan seterusnya. Sehingga akhirnya saya itu belajar. Sehingga akhirnya dia buka sendiri. Jadi belajar itu ya apa saja gitu. Selagi itu ilmu yang bermanfaat, ya kita terus belajar dan juga harus di dalam ruang. Makanya disebutkan belajar itu dari buaya sampai liang lahat. Itu bukan hadisnya, tapi itu kata-kata hikmah saja. Jadi apa? Ta'lamu tolak minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu itu dari buaya sampai masuk ke liang lahat. Jadi semua harus belajar. Sehingga seseorang itu nanti menjadi expert, menjadi ahli. Ya untuk nanti silahkan keahliannya apa, minatnya apa, bakatnya apa. Dan orang itu ketika punya bakat ya nggak ujuk-ujuk ahli kan. Untuk tahu kan yang menemukan lampu ini kan Thomas Alva Edison gitu katanya. Itu kan mempelajari supaya nyala terang ini eksperimennya itu ribuan. Jadi gagal coba lagi sehingga akhirnya bisa terang. Begitupun pesawat itu kan luar biasa tuh. Terus kalau buka sejarah bagaimana pesawat pertama itu terbang yang berhasil itu 2 orang bersaudara laki-laki ya. Yang pertama kali buat pesawat. Walaupun sebelumnya dia sudah ada juga gitu, tapi belum sempurna. Itu percobaannya berkali-kali jatuh lagi, coba lagi ternyata berat kanan, coba lagi ternyata berat kiri, coba lagi ternyata berat depan, sehingga akhirnya jatuh dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya dengan percobaan itu dia menjadi ahli. Begitu pun kita juga gitu. Ketika baca Quran salah lagi, dibenerin salah lagi, terus jangan bosan. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa. Karena pada hakikatnya kita manusia ini ya di dunia ini belajar. Jelas ya? Ini yang saya sampaikan. Maka kita terus belajar dan belajar yang paling tinggi, ilmu yang paling tinggi adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus terus setelah kita dekat dengan Allah, kita sudah mengenal Allah, kita sudah merasa diawasi Allah, kita sudah takut kepada Allah, kita sudah bertakwa kepada Allah, maka silakan cari ilmu dunia yang seluas-luasnya. Kita tutup amanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada?